Pemirsa, selamat pagi. Kalau kita berbicara mengenai Indonesia, tahun ini kita melakukan terobosan baru dengan melakukan pemilihan secara langsung presiden, wakil presiden, dan juga legislatif. Pertanyaannya adalah kemudian bagaimana kita berefleksi politik, karena ini sudah akhir tahun, dan bagaimana juga untuk tahun yang baru, apakah kita sudah cukup dewasa kembali untuk bisa menjalankan politik kita menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Saya sudah bersama dengan Presidium Komunitas Anti Hoax Indonesia, Mafindo, Mbak Anita Wahid. Apa kabar, Mbak? Baik, Mbak Ari, terima kasih. Dan juga ada Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako, Bang Ferry Amsari. Ini kita berbicara mengenai 2019 dan selalu waktu yang tepat untuk kita berefleksi. Refleksi politik judulnya sebetulnya. Terkesan agak berat, tapi ini harus kita lakukan karena perjalanannya akan menjadi sangat panjang juga. Kita bisa berkaca dari 2019 ini. Panasnya, dinginnya, tiba-tiba hujan, badai, dan lain sebagainya. Saya akan ke Bang Ferry terlebih dahulu. Fenomena apa yang Abang catat paling menonjol dan ini harus diperhatikan? Ya, kalau bicara 2019 tentu tidak luput dengan pemilu yang kita lakukan serentak kemarin. Salah satu hal yang besar dan menarik adalah soal terfriksinya dua kubu masyarakat ya. Itu disebabkan menurut saya salah satunya karena penyelenggara pemilu membuat kebijakan menentang kehendak konstitusi. Dalam artian? Konstitusi itu menginginkan calon itu lebih beragam dari sekedar dua orang. Tapi kemudian undang-undang pemilunya membuatnya menjadi sempit, terpaksa menjadi dua pasangan calon. Kalau undang-undang patuh kepada konstitusi ya, tentu tidak akan mengecil ya dengan dua pasangan calon. Kemudian di 2019 yang baru itu ada perbedaan yang signifikan ya soal pengelolaan dana kampanye misalnya, dana partai politik. Dulu di 2014 ya, di tahun awal Pak Jokowi maju, beliau itu sangat terbuka soal dana kampanye. Dan itu menjadi tren yang positif sebenarnya untuk ditiru oleh partai-partai. Tetapi di 2019 berbeda, gitu. Tidak seterbuka 2014. Apa karena sudah dua kali pemilihan dan dianggap ini? Bisa jadi karena sudah jadi presiden yang nyumbang jauh lebih banyak ya. Tidak, kalau di 2014 basisnya kan publik ya. Publik nanti kutipannya jadi trending topik lagi di 2019. 2019 banyak jadi trending topik nih, Bang Ferry. Saya akan ke Mbak Anita. Data yang saya dapatkan mencatat bahwa di tahun 2018 ada kurang lebih 80 sampai 90 hoax per bulan. Rata-rata. Berarti 2019 yang terbaru catatan. Kalau 2019 sebenarnya mesti dilihat bahwa peningkatan itu sangat signifikan dari sejak 2015 sampai sekarang. 2015 misalnya kita hanya mencatat rata-rata 27 hoax per bulan. Tapi kemarin 2018 sudah 83 hoax per bulan rata-rata dan sekarang itu selalu di atas 100, Mbak. Gitu, bahkan kita melihat bahwa ada bulan tertinggi di mana kami mencatat ada 131 hoax dalam bulan tersebut. Hanya bulan itu adalah di bulan Juli. Di bulan Juli itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan Pilpres gitu ya ataupun pemilihan umum, sebenarnya yang perlu kita waspadai adalah bagaimana selama dua pemilihan presiden terakhir hoax itu benar-benar dijadikan sebagai senjata untuk pemenangan pemilu. Gitu, dan dampaknya luar biasa besar. Tetapi memang ada perbedaan yang menarik antara 2014 dengan 2019. 2014 misalnya kita melihat bahwa hoax itu dipergunakan satu arah untuk menyerang salah satu kandidat dan menurunkan elektabilitas kandidat tertentu. Di 2019 sudah dua arah. Dua-duanya saling hantam dengan hoax. Terus kemudian yang kita lihat lagi perbedaannya adalah bahwa di 2014 hoax pertama yang menyerang penyelenggara negara itu justru pada saat pencoblosan. Penyelenggara pemilu. Tetapi di 2019 dia sudah mulai muncul dari sejak awal masa kampanye bahkan sebelumnya. Jadi sangat terlihat bahwa sebenarnya fokus utama penggunaan hoax itu adalah untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu dan proses serta hasil pemilu. Gitu. Berarti konteksnya lebih ke kebencian gitu ya? Betul. Ini menarik banget Mbak ngomong kayak gimana tadi bilang gitu. Karena kalau kita melihat ya kita melihat mengenai hoax yang saling menyerang kandidat gitu, sebenarnya tidak berdampak pada penaikan atau penurunan elektabilitas kandidatnya masing-masing. Tetapi
kenapa masih terus-menerus dipergunakan adalah untuk justru memelihara kebencian yang sudah mengakar di kedua kelompok tersebut. Gitu. Kalau fenomena yang disebutkan sama Bang Ferry tadi, apakah juga terlihat di hoax? Sangat terlihat. Dana dan lain sebagainya? Kalau dana sebenarnya justru kita tidak bisa melihat apakah memang ini adalah sesuatu yang ada yang mendanai untuk penggunaan hoax dan segala macam, kita nggak bisa lihat itu gitu. Oke. Menariknya ketika tadi Mbak Anita mengatakan bahwa sudah dua arah sekarang dan sudah dimulai dari awal. Berarti kita harus siap-siap juga nih 2020, jangan-jangan dari 2019 ini sudah ancang-ancang dan sudah mulai terlihat untuk ke depannya. Bang Ferry ada catatannya juga mengenai hal ini? Karena tiap-tiap partai maupun pelaku politik merasa hoax itu penting dan ternyata senjata dan untuk menjatuhkan efektif, kredibilitas lawannya. Bukan tidak mungkin 2020 akan dipakai, walaupun tensinya pasti berbeda ya. Dan kalau ini dipelihara, tidak kemudian dibuat aturannya, itu malah merugikan demokrasi jangka panjang ya. Dan kita mestinya membangun kepercayaan diri publik bahwa mereka itu penilai yang baik terhadap calonnya. Jadi mereka yang tahu calon ini tepat atau tidak. Bagaimana cara menilainya? Apakah calon ini sedari awal sudah turun ke publik atau tidak? Punya program dari awal atau tidak? Nah, hoax itu hanya bisa dikalahkan dengan model demokrasi seperti itu. Tapi kalau kemudian ujuk-ujuk muncul, ya hoax akan muncul karena publik ingin cari tahu calon ini siapa sebenarnya. Kepo ya bahasa anak bahasanya zaman sekarang. Kita sangat kepo sebetulnya. Yeah. Tapi ini kan yang ditangkap oleh Mbak Anita dan tim itu kan sebetulnya hoax yang kemudian muncul di sosial media ya. Yang di ranah pribadi misalnya WhatsApp group dan lain sebagainya kan tidak bisa kemudian tertangkap. Sebagian itu tertangkap dari memang yang beredar di berbagai macam WhatsApp group gitu. Jadi berbagai macam sosial media. Dan nggak cuma sosial media, karena kita melihat bahwa mereka bisa saja menyebarkannya lewat sosial media. Tetapi ada turunannya dalam bentuk di dunia nyata. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita ada kasus ibu-ibu 3 orang di Karawang yang ngetok-ngetokin pintu terus kemudian bilang bahwa jangan pilih Jokowi karena kalau pilih Jokowi nanti azan tidak boleh ada lagi. Itu turunannya jelas. Nah, yang mesti kita lihat sebenarnya adalah bahwa continuous efeknya ini panjang, Mbak, gitu penggunaan hoax ini. Kita ngomongin mengenai polarisasi yang luar biasa besar sekarang. Dan di dalam polarisasi itu kan konteksnya hanya ada kami versus mereka gitu ya, tidak ada grup-grup lain. Efeknya adalah kebencian yang terus-menerus dipelihara gitu, tinggal milih aja gitu nanti siapa bencinya ke siapa atau berdasarkan kepentingan apa. Selain itu juga, selain disintegritas nasional yang sedang kita hadapi, kita berhadapan juga dengan efek lainnya, yaitu dalam bentuk cara berpikir yang sangat dikotomis. Karena segala sesuatu sekarang jadi masalah kubu gitu. Jadi misalnya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, pilihannya selalu hanyalah jadi kamu pro pemerintah atau pro oposisi. Kita mengkritik mengenai satu hal misalnya di Papua gitu. Terus kemudian dikotomikan menjadi jadi kamu pro NKRI atau pro separatis. Jadi kamu pro ini atau pro itu. Kita ini bahaya sekali di dalam alam demokrasi karena kita menjadi malas untuk mengeksplorasi problem dan berusaha untuk mencari solusi yang memang justru terbaik untuk semuanya. Oke, ini menarik. Kita sudah melihat dan berefleksi untuk 2019. Nanti akan saya tanyakan ke Mbak Anita dan juga Bang Ferry. Lalu 2020 kita harus menuju kemana? Kami akan segera kembali sesaat lagi. Sejarah baru telah diukir oleh Indonesia dengan melakukan pemilihan secara serentak untuk presiden dan juga legislatif. Tapi bagaimana dengan tahun 2020? Fenomena-fenomena apa saja yang kemudian harus kita tangkap dan harus kita perbaiki? Saya masih bersama dengan Mbak Anita Wahid dan juga Bang Ferry. Tadi terakhir catatan pentingnya adalah masalah penggalangan dana. Itu yang menjadi catatan penting Bang Ferry. Kita elaborate lebih jauh mengenai hal tersebut. Apa yang menjadi hal yang harus dilihat dan dicatat ataupun juga dikoreksi mengenai penggalangan dana ini Bang di tahun 2020 ke depannya nanti? Ya, salah satu yang mengkhawatirkan dari peserta pemilu kita yaitu partai politik adalah dana yang mereka peroleh itu dipergunakan untuk apa saja. Dana itu dari siapa saja. Karena kian tertutup, orang tidak tahu apa kepentingan dari visi misi partai politik tertentu. Publik perlu tahu visi dan misi itu supaya mereka bisa menentukan sikap politik mereka.
Nah, dana-dana yang tersimpan tersembunyi ini kita tidak tahu, jangan-jangan digunakan untuk hoax, untuk kepentingan yang lain ya begitu ya. Nah, kalau kemudian terbuka dan publik mengetahui siapa donaturnya, itu mungkin jadi pilihan politik yang lebih cerdas ya. Dan itu juga bisa menjaga partai kalau kemudian penggalangan dana itu dilakukan terbuka dan diketahui siapa donaturnya. Karena partai pasti tidak akan mau menerima dana bermasalah begitu ya. Tapi Abang termasuk yang pro dengan penggalangan dana ini dalam artian bahwa ini bisa menjadi hal yang positif, kompetisi akan lebih sehat dan lain sebagainya. Karena kalau partai mencari dana tidak dari publik pendukungnya, dia akan cari dana di tempat lain yang punya kepentingan. Nah, publik pendukungnya ini penting karena ada bridging ya antara partai dan konstituennya. Begitu mereka sumbang dana, apa dulu kampanye yang kamu lakukan? Kalau kemudian mereka sudah sumbang dana terbuka dan dipertanggungjawabkan oleh partai, partai pasti mau memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebab begitu ada proses pemilu berikutnya, kalau mereka tidak memperjuangkan, rakyat tidak mau sumbang lagi dan tidak mungkin mereka mau memilih partai yang tidak memperjuangkan ini. Nah, ini problematika karena di demokrasi kita ada suplai-suplai dana yang tersembunyi sehingga partai bergerak diam-diam pula untuk kepentingan siapa yang kita tidak ketahui. Karena kadang yang tersembunyi itu jauh lebih banyak. Jauh lebih berkuasa dan banyak ya. Ini ketika Mbak Anita tertawa dan mengatakan iya mengangguk, ini artinya apa Mbak Anita sebetulnya? Ya artinya memang ini jadi salah satu PR besar kita gitu. Dana kampanye itu kan selalu jadi masalah ya, nggak cuma dari masalah bagaimana partai politik mendapatkannya, tetapi kemudian bagaimana juga mempergunakannya. Kita bicara mengenai misalnya betapa banyaknya anggota-anggota legislatif yang ditengarai banyak melakukan serangan fajar misalnya kepada masyarakat. Itu akan jadi sangat mencederai demokrasi karena membuat masyarakat menjadi dipengaruhi pilihannya karena uang, bukan karena komitmennya si calon-calon ini. Dan kemudian ini juga membuat para kandidat jadi lebih mudah untuk berpikir bahwa gampang tinggal nyediain uang aja saya bisa terpilih. Saya tidak perlu berkomitmen apapun, tidak perlu menjaga track record apapun, tidak perlu memiliki visi-misi apapun. Itu yang sangat gawat gitu. Tapi sebenarnya. itu terlihat tidak sih di hoax-hoax yang muncul dan lain sebagainya, Mbak? Kalau misalnya kita bicara mengenai hoax, sebenarnya kalau bicaranya dari yang 2019 kemarin itu tidak terlihat. Tidak terlihat, tetapi yang perlu kita waspadai adalah justru karena kemarin itu levelnya nasional. Lain kalau kita bicara 2020. 2020 ini akan di tingkat lokal. Hoaxnya juga akan jadi hoax lokal gitu ya, tidak sama. Mungkin kalau kita ngelihat penyebarannya satu hoax mungkin hanya mencapai beberapa ribu, tetapi di tingkat lokal bisa sangat merusak dan bisa sangat berkaitan dengan penggunaan dana-dana tersebut. Itu yang juga menjadi penting karena 2020 akan menjadi sangat localized, akan menjadi sangat lokal. Apa catatannya Bang Ferry ketika ini nanti akan berjalan? Iya, catatan yang paling penting sebenarnya kewaspadaan publik. Publik harus aware ya, masalah mereka adalah masalah mereka tidak boleh bergantung kepada hoax. Informasi yang disuplai kepada mereka belum tentu benar sepenuhnya. Dan 2020 besok mereka betul-betul harus mewanti-wanti programnya apa dan buktinya apa. Program dan ini buktinya. Kan di daerah ya, calon kepala daerah itu janganlah sampai tiba-tiba datang dari langit ketujuh turun begitu ya, tiba-tiba menawarkan program lalu kita percaya. Harus ada rekam jejaknya di daerah, apa yang sudah mereka lakukan, dan publik bisa membandingkan apa pilihan politik mereka 2020 dari rekam jejak itu, sehingga tidak bergantung lagi kepada hoax. Kedua, kalau bicara dana kampanye ya, publik juga harus tahu ini Anda disumbang siapa. Kok Anda kemudian memunculkan program ini? Program ini relasinya dekat dengan pengusaha ini loh. Jadi publik betul-betul sudah belajar mendata. Tapi harus diingat, pangkal masalahnya harus tetap kita lihat adalah di partai politik. Kalau partai politik tidak memainkan pendidikan politiknya, mendekati konstituennya dan segala macam, yang muncul yang hoax. Tapi kan ini masalah kita tiap tahun kan sebenarnya Bang Ferry, masalah dana, masalah kemudian partai politik, pendidikan politik dan lain sebagainya. Apa yang harus kemudian menjadi pembeda dong di tahun 2020 ini? Makanya di awal ini kan ada langkah bagus dari partai politik. Partai ingin reformasi partai politik dan undang-undang pemilu. Kenapa dianggap baik? Karena begini, kalaulah partai tidak membenahi demokrasi internalnya,
maka yang keluar juga tidak demokratis. Seolah-olah demokratis kan, tapi partai pada dasarnya tidak demokratis. Wong mereka kemudian menentukan kandidasi saja tidak demokratis, begitu ya. Bagaimana kemudian yang muncul itu bisa menawarkan hal-hal yang demokratis? Bagi saya titik pentingnya adalah bagaimana memperbaiki partai. Partai-partai sadar sih sekarang, tetapi kadang-kadang ngomongnya sama ketua partai itu takut-takut begitu ya. Karena siapa juga yang berani ngomong sama Bu Megawati atau Pak Prabowo ya, Pak saatnya ini pergantian begitu kan. Karena mungkin Bang Ferry yang paling berani untuk bicara itu, nanti trending topik lagi. Oke, berarti 2020 dan ke depannya, apa catatan penting yang bermasalah dengan hoax ini Mbak? Karena kita nggak mau dong, ini bisa merusak bangsa juga. Apalagi tadi katanya kebencian. Betul. Jadi pertama adalah penyelenggara pemilu di level manapun harus sudah bersiap-siap gitu, jangan sampai kecolongan lagi. Yang kedua, masyarakatnya sendiri juga memang harus ditingkatkan literasinya. Kita punya problem sekali mengenai masyarakat yang dengan mudah menyerap informasi tanpa ngecek gitu. Jadi memang skill utama yang perlu kita tanamkan ke masyarakat sekarang adalah skill-skill pengecekan fakta. Kita masih punya waktu Mbak untuk itu, apalagi sekarang akan di lokal, akan di per daerah dan lain sebagainya. Masih punya. Sebenarnya itu bukan sesuatu, selama banyak yang bekerja sama gitu ya. Itu sebenarnya bukan pekerjaan yang mustahil gitu. Ini sangat mungkin untuk dilakukan. Asal jangan kemudian itu dijadikan senjata. Betul. Untuk di tahun 2020 ini, karena kalau kita berbicara mengenai politik adalah berbicara mengenai kekuasaan juga, dan ini berbicara mengenai kompetensi juga, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Itu kan sebetulnya yang paling ngeri juga kan di sini, tapi kan masyarakat jadi korbannya kan. Berarti catatan penting untuk masyarakat di mana nih Bang Ferry? Iya, kan tadi ada poin yang sangat bagus ya dari Mbak Anita bahwa literasi publik perlu ditingkatkan dan semua kita berperan untuk itu. Metro TV dengan siaran ini membuat orang peduli bahwa kita harus waspada nih dengan orang-orang. Kita dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan semuanya itu mestinya ikut terlibat untuk menambah daya tampung literasi publik itu. Tidak hanya harus membaca dari WA ke WA ya, tapi juga menciptakan media-media yang kemudian mampu menjadi alternatif publik untuk kemudian mencari informasi. Dan bagi saya penting juga media-media mainstream, Metro TV, TV-TV yang lain melawan hoax itu dengan menginput informasi yang mampu mencerdaskan publik bersama. Itu juga harapan kita semua. Bang Ferry, terima kasih banyak. Mbak Anita, terima kasih banyak. Sama-sama kita bergandengan tangan. Siap. Untuk dunia politik ataupun juga Indonesia yang lebih baik di 2020. Tapi harapannya tidak hanya kemudian memberikan bualan-bualan semata, tapi juga bagaimana kita bekerja untuk bangsa Indonesia. Tetaplah di Metro TV.